Apakah Super Garuda Shield 2025 menjadikan Indonesia hanya sebagai tameng kepentingan Barat, atau justru sebagai penentu stabilitas Indo-Pasifik? Super Garuda Shield 2025 resmi digelar. Pertanyaan yang muncul bukan sekadar siapa yang datang atau berapa besar skalanya. Pertanyaannya jauh lebih strategis. Mari kita telaah dengan pendekatan netral, berbasis data dan perspektif pertahanan. Skala latihan dan peserta. Tahun 2025, Super Garuda Shield menghadirkan partisipasi lebih dari 6.000 prajurit gabungan. Indonesia dan Amerika Serikat tetap menjadi tuan rumah utama, namun sejumlah negara mitra lain juga ikut serta. Latihan ini terbagi dalam dua fase, tahap perencanaan dan komando yang dilaksanakan di Jakarta, serta tahap latihan lapangan yang berpusat di Batu Raja, Sumatera Selatan. Dari sisi skala, keterlibatan pasukan darat, laut, dan udara sekaligus memperlihatkan bahwa latihan ini dirancang bukan sekadar untuk membangun persahabatan, melainkan untuk menguji interoperabilitas dalam operasi gabungan berskala besar. Tujuan taktis dan doktrinal. Secara resmi, Super Garuda Shield bertujuan memperkuat kesiapan gabungan, melatih operasi lintas Sumatera, dan meningkatkan kemampuan koordinasi dalam misi kemanusiaan maupun stabilisasi regional. Namun dari perspektif pertahanan, latihan ini jauh lebih dari sekadar agenda simbolik. Setiap prosedur komunikasi, setiap komando tembak, hingga setiap skenario evakuasi medis dirancang untuk menyatukan bahasa operasi antara TNI dengan pasukan mitra. Inilah inti dari interoperabilitas modern, kemampuan pasukan Indonesia untuk segera terhubung dan beroperasi bersama mitra manakala muncul kontingensi nyata di kawasan Indo-Pasifik. Dengan kata lain, SGS tidak hanya membangun persahabatan, tetapi juga membentuk plug-and-play capability yang memperkuat kredibilitas TNI dalam operasi gabungan. Mitra strategis atau tameng. Di titik inilah muncul pertanyaan strategis. Apakah Indonesia hanya berperan sebagai mitra teknis, atau mulai diposisikan sebagai tameng bagi kepentingan Barat? Dari sudut pandang Washington dan sekutunya, Indonesia memiliki nilai strategis yang tak tergantikan. Letaknya berada di jalur maritim vital dari Samudra Hindia hingga Pasifik, menjadikannya kunci dalam upaya deterrence terhadap potensi ancaman di kawasan. Partisipasi aktif militer Indonesia dalam latihan berskala besar seperti SGS meningkatkan kredibilitas postur militer kolektif. Namun dari perspektif Jakarta, partisipasi ini bukan bentuk penyerahan posisi, melainkan instrumen peningkatan kapasitas. Latihan bersama memberikan akses pada doktrin modern, sistem komunikasi canggih, serta pengalaman operasi gabungan. Semua itu menjadi modal penting untuk modernisasi TNI. Dengan kata lain, SGS dapat dibaca sebagai sarana pembangunan kekuatan nasional, bukan sekadar perpanjangan tangan agenda pihak lain. Sejarah dan evolusi Super Garuda Shield. Untuk memahami makna strategis hari ini, kita perlu melihat ke belakang. Garuda Shield pertama kali digelar pada tahun 2009 sebagai latihan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Saat itu skalanya terbatas, fokus pada peningkatan hubungan militer dua negara. Namun sejak 2021, latihan ini berevolusi menjadi Super Garuda Shield dengan melibatkan banyak negara sekaligus dan skala operasi yang jauh lebih besar. Transformasi ini mencerminkan perubahan dalam diplomasi pertahanan Indonesia, lebih terbuka pada kerjasama multinasional, namun tetap berpegang pada prinsip non-alignment, tidak masuk aliansi formal, melainkan menjaga ruang fleksibilitas strategis. Hubungan dengan Blok Timur. Lalu bagaimana dengan hubungan Indonesia terhadap Blok Timur? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Jakarta tidak pernah menutup pintu. Latihan laut dengan Rusia, komunikasi militer dengan Tiongkok, hingga pembelian alutsista dari kedua belah pihak tetap berjalan. Pola ini bukan kontradiksi, melainkan bagian dari strategi hedging. Dengan kata lain, Indonesia menjaga jarak yang sama terhadap semua kekuatan besar, mendapatkan manfaat teknologi, dukungan politik, dan akses industri pertahanan tanpa terjebak dalam ketergantungan tunggal. Kebijakan ini memberi ruang bagi TNI untuk belajar dari berbagai doktrin, sekaligus memberi pemerintah leverage diplomatik. Indonesia bisa berbicara dengan Barat melalui latihan SGS, namun juga tetap relevan di mata Timur dengan menjalin kerjasama terpilih.
Inilah bentuk nyata dari otonomi strategis yang terus dipertahankan. Keseimbangan, bukan kontradiksi. Sebagian analis luar negeri kerap melihat langkah Indonesia ini sebagai kontradiksi. Di satu sisi berlatih dengan Barat, di sisi lain tetap berhubungan dengan Timur. Namun dari perspektif pertahanan nasional, ini justru sebuah kalkulasi yang cermat. Latihan dengan Barat memberi keuntungan nyata berupa peningkatan interoperabilitas, akses pada doktrin modern, serta kredibilitas deterrence di kawasan. Sementara hubungan dengan Timur menjaga keseimbangan politik, membuka jalur kerjasama industri pertahanan, dan memberi ruang manuver diplomatik. Hasil akhirnya adalah strategic flexibility. Indonesia bisa bekerja sama dengan siapa saja, tanpa terikat pada satu aliansi tertentu. Inilah cara Jakarta menjaga kemandirian, sekaligus memastikan tidak ada kekuatan besar yang bisa mengklaim Indonesia sepenuhnya sebagai bagian dari orbit mereka. Implikasi bagi TNI. Bagi TNI, Super Garuda Shield membawa manfaat langsung yang signifikan. Latihan ini mempercepat adaptasi terhadap standar operasi gabungan modern, mulai dari sistem komando dan kendali, komunikasi taktis, hingga prosedur logistik lintas negara. Paparan terhadap sistem C4ISR Mitra juga memperkuat kapasitas TNI dalam mengintegrasikan informasi, sesuatu yang sangat krusial di medan perang modern. Namun, ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan. Semakin erat keterlibatan dengan doktrin Barat, semakin besar pula potensi ketergantungan dalam arah modernisasi. Pilihan alutsista, pola latihan, bahkan struktur organisasi dapat terdorong mengikuti standar sekutu. Disinilah pentingnya kepemimpinan strategis TNI, memanfaatkan latihan untuk peningkatan kemampuan tanpa kehilangan jati diri dan kemandirian doktrin nasional. Bagaimana kawasan merespons Super Garuda Shield 2025? Dari sudut pandang Beijing, latihan ini sering dipersepsikan sebagai langkah containment, upaya memperkuat blok Barat di Indo-Pasifik. Namun di lingkup ASEAN, keikutsertaan Indonesia justru dipandang sebagai tanda kapasitas untuk berperan sebagai stability provider. Dengan kata lain, kehadiran Indonesia bukan memicu eskalasi, melainkan memberi kepastian bahwa kawasan memiliki aktor utama yang mampu menjaga keseimbangan. Kesimpulannya, Super Garuda Shield 2025 bukan hanya latihan militer rutin. Ia adalah instrumen diplomasi pertahanan yang mempertegas posisi Indonesia. Bukan sekadar tameng dan bukan pula pion dalam persaingan blok besar. Lebih tepatnya, Indonesia tampil sebagai penyeimbang kawasan, sebuah stabilizing power yang menjaga otonomi strategis, sambil memastikan Indo-Pasifik tetap terbuka dan seimbang. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia mempertahankan posisi ini di tengah rivalitas global yang terus meningkat? Jawaban itu akan sangat menentukan arah politik dan pertahanan Indonesia di tahun-tahun mendatang.